Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Identifier Resolution di Gara Programming Language. Karena sebelumnya harus disuruh perkenalan diri terlebih dahulu, jadi ini sedikit mengenai saya. Nama saya Kevin Rufus, saya dari Institut Teknologi Bandung. Hobi saya selain ngoding, saya suka olahraga, main game, kadang juga suka baca buku. Terus terkait makanan kesukaan, saya suka makan rendang. Oke, jadi ini adalah pertanyaan inti yang mendasari topik yang mau saya bahas pada kali ini. Gimana cara Gara itu bisa memahami apa yang kita maksud ketika kita menulis A dalam kurung atau B tambah B? Jawabannya adalah melalui mekanisme Identifier Resolution. Nah, gimana mekanisme tersebut? Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih konsep dasar yang harus kita mengerti sebelum masuk ke penjelasan terkait mekanisme ini. Oke, jadi sedikit konsep dasar terkait identifier. Jadi identifier itu pada dasarnya adalah nama yang diberikan untuk entitas-entitas dalam sebuah kode. Mungkin kalian di sini udah familiar dengan yang namanya variabel, fungsi, dan kelas. Nah, itu semua itu adalah identifier. Contoh kalau variabel itu ada A, B, pesanan, jumlah, dan lain-lain. Terus kalau fungsi ada cetak pesanan, kalau kelas ada mobil, motor, dan lain-lain. Itu tergantung kita pendefinisiannya mau jadi variabel, fungsi, atau kelas. Nah, kemudian di Gara itu sendiri ada identifier resolver. Di sini nama struct-nya itu adalah ident resolver. Nah, jadi peran identifier resolver ini adalah untuk menemukan definisi dari sebuah identifier. Jadi dia bakal mencari identifier di berbagai tempat, antara di environment, di objek, atau kelas berdasarkan konteksnya. Nah, jadi di sini ada dua ya, ada env, ada R. Jadi untuk env ini sendiri adalah environment tempat resolvingnya ini dilakukan. Nah, kemudian apa itu environment? Nah, jadi environment ini bisa dianalogikan sebagai kamus atau peta tempat identifier ini dipetakan ke nilai atau definisinya. Nah, jadi environment itu sendiri punya hierarki. Yang pertama ada global environment, yang kedua adalah enclosed environment. Untuk global environment itu adalah lingkungan paling luar yang berisi identifier global. Kalau enclosed environment itu di sini saya beri dalam bahasa Indonesia saya kasih nama lingkungan berlapis. Contohnya kalau misalkan kalian tahu ya yang di dalam fungsi gitu, yang bisa mengakses lingkungan luarnya. Nah, bisa lihat di kanan ini gambar type struct dari environment. Di sini ada banyak, cuma di sini saya ambil 4 yang menurut saya penting. Di sini ada variables. Dia fungsinya itu menyimpan variabel lokal dan argumen fungsi. Terus kalau ada bindings juga, di sini dia menyimpan semua identifiers. Kemudian ada outer, dia referensi ke lingkungan terluar, dan global env dia referensi ke lingkungan global. Nah, setelah kita paham konsep tentang identifiers dan environment, jadi kita bisa lanjut ke mekanisme identifier resolution itu sendiri. Nah, jadi di sini saya udah mengambil code snippet dari repository Gara Programming Language, dan ini basically adalah flow bagaimana mekanisme identifier resolution itu dalam Gara Programming Language. Tapi karena ini terlalu panjang, jadi saya akan potong jadi beberapa bagian. Pertama saya akan menjelaskan bagian ini terlebih dahulu. Nah, jadi flow-nya itu di awal dia akan mengecek apakah identifier itu diawali dengan ini titik. Ini tuh sebenarnya kayak kalau misalkan di bahasa yang kalian tahu itu kayak this titik, tapi karena kita pakai bahasa Indonesia di ini titik. Kita cek apakah identifier diawali dengan ini titik dan tidak ada objek yang sedang menjadi konteks eksekusi. Di dalam eksekusi ini konteksnya itu bukan sedang dalam objek. Jadi kalau misalkan ada this titik atau ini titik, itu kan harusnya dia sedang ada di dalam sebuah objek ya. Tapi kalau misalkan nggak ada objek yang sedang menjadi konteks eksekusi, self object ini sama dengan nil, berarti dia error karena nggak boleh menggunakan this
kalau misalkan bukan dalam sebuah objek. Nah, jika ya tidak ada nilai yang di resolve dan dia akan return error. Nah, kemudian dia akan memeriksa apakah identifier itu diawali dengan titik 2.2. Nah, jadi util.isFullClassName ini adalah fungsi pembantu yang dia bakal memeriksa apakah nama identifier itu diawali dengan titik 2.2. Karena dalam Gara Programming Language titik 2.2 itu digunakan untuk merujuk pada nama kelas yang dalam hal ini fully qualified atau sepenuhnya terkualifikasi. Nah, kalau misalkan dia akan manggil resolve class identifier method untuk mencari identifier di global environment. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke kode ini. Jadi dia akan memeriksa apakah identifier itu diawali dengan ini titik. Kalau misalkan iya, dia akan masuk ke sini. Nah, jadi flow-nya di sini dia akan memanggil resolve as class constant untuk meresolve sebagai static constant. Nah, jadi kalau misalkan ini nanti kan ini akan mereturn sesuatu terus disimpan di sini ya. Nah, terus akan dicek nih apakah dia tidak sama dengan nil. Kalau misalkan iya, artinya nilainya sudah terresolve dan dia akan mereturn. Nah, kalau misalkan enggak, artinya pencarian static constantnya itu gagal. Maka dia akan melanjutkan dengan memanggil self_obj.state.ivar. Dia tujuannya untuk meresolve sebagai variabel dari sebuah instance. Contohnya jadi kalau misalkan ada this atau jangan this deh, pakainya ini dot kecepatan misal. Jadi kecepatan ini kan dia variabel ya. Jadi dia nanti akan dicoba untuk meresolve sebagai variabel dari instance tersebut. Nah, dia akan periksa apakah berhasil. Kalau misalkan enggak, dia akan melanjutkan ke sini. Jadi dia akan meresolve sebagai fungsi tanpa argumen. Jadi di Gara Programming Language ini ada fitur unik. Jadi kalau misalkan ada fungsi yang tanpa argumen, terus nanti misalkan dipanggil this get kecepatan. Nah, ini kan biasanya nggak ada argumen ya. Bisa aja kita cuma tulis this get kecepatan gitu doang bisa. Nah, jadi di sini dia akan meresolve-nya sebagai no argument function. Oke, selanjutnya dia akan mengecek apakah node.receiver tidak sama dengan nil. Jadi kalau misalkan kita lihat struktur ini, sesuatu dot nama anggota. Sesuatu ini namanya resolver dan ini identifier. Nah, dia di sini akan mengecek apakah ada receiver. Kalau misalkan ada receiver, dia akan lanjut ke sini. Nah, jadi di sini ada dua skenario. Dia pertama akan mengecek apakah receivernya itu adalah objek kelas. Kenapa perlu ngecek ini? Karena Gara ini perlu membedakan apakah resolvernya itu merupakan nama kelas itu sendiri atau instance dari sebuah kelas. Kan kalau misalkan kita mau mengakses static variable itu kan kita bisa lewat kelasnya itu sendiri ya. Jadi bisa jadi ada kasus di mana resolvernya itu adalah objek kelas. Nah, jadi kalau misalkan dia adalah objek kelas, dia akan dia akan mencari identifier name-nya ini di environment class spesifik untuk receiver-nya itu. Nah, kemudian kalau misalkan udah ketemu, dia juga bakal ngecek apakah itu merupakan static variable yang private. Jadi kalau misalkan private ya dia akan bilang kalau tidak dapat meresolusi identitas statis yang bersifat pribadi atau private dalam kasus ini. Jadi ya basically yang dilakukan kode ini adalah itu. Nah, kemudian kalau misalkan dia bukan objek kelas, artinya dia itu instance object. Kalau di instance object, dia akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Cuma kalau sebelumnya kan ini kan kita ngomongin this titik ya, atau ini titik. Kalau ini dia pakai nama objeknya itu sendiri. Contoh misalkan mobil dot kecepatan gitu. Jadi sama sebenarnya yang dilakukan. Cuma bedanya di sini dia nggak pakai self obj state get ivar, dia pakai resolve as insvar yang basically di dalam fungsinya juga melakukan hal yang sama dengan proses-proses tambahan lainnya.
tapi pada dasarnya melakukan hal yang sama. Oke, kemudian kita lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu saat self object tidak sama dengan nil. Artinya apa? Artinya konteks eksekusi saat ini itu berada dalam sebuah objek. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, dia ada conditional statement, ada 4. Jadi di sini artinya ya 4 ini. Jadi di sini ada prioritas. Yang pertama adalah variable local environment. Jadi dia akan mengecek dulu apakah dalam environment ini terdapat variabel identifier dengan nama yang sudah kita maksud. Kalau misalkan ada, dia akan nge-return. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, contohnya misalkan dalam konstruktor nih, ada nama baru dan umur baru sebagai parameter. Nah, kalau misalkan dia cek apakah terdapat nama baru dalam environment ini, ya kan ada kan nama baru dia karena merupakan parameter. Jadi dia udah terdefinisi, maka dia akan menggunakan apa yang terdefine dalam ini gitu. Atau kalau misalkan dalam sebuah fungsi kita ada bikin sebuah variabel, nah dia akan pakai variabel itu. Jadi prioritas pertama itu. Kemudian yang kedua adalah variable instance. Jadi dia akan mengecek apakah ada instance variable dengan nama ini. Kalau ada, yaudah dia akan nge-return. Jadi kalau misalkan kita lihat contoh, misalkan di sini kan ada variable instance ini ya, nama, anonim, umur 0. Kalau misalkan kita pakai identifier nama, yaudah dia akan return anonim. Kalau misalkan kita pakai umur, yaudah dia akan return 0. Di prioritas kedua itu. Kemudian yang ketiga itu adalah identifier yang sudah ditemukan di environment. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, buat pengguna baru, kembalikan di sini kan ada pengguna nih. Nah, dia akan masuk ke prioritas yang ketiga ini. Nah, kalau kita ingat-ingat sebelumnya di file identifier from env, dia itu akan mengambil identifier dari env. Ya kita mungkin bisa ngelihat sebelumnya, dia akan ngeget ident name dari environment tersebut. Nah, karena si pengguna ini udah terdefine, jadi dia akan memakai apa yang sudah di-get tadi dari environment sebelumnya. Jadi dia akan memakai kelasnya ini. Nah, kalau misalkan di sini di dalamnya ada conditional lagi. Kalau misalkan kelas, dia akan melakukan proses-proses lagi, dia akan memfully qualify si kelasnya ini. Terus kalau misalkan 3 ini masih enggak, ya udah berarti nanti prioritas keempat itu mungkin ada kemungkinan lain yang di sini kita bakal coba resolve sebagai kelas konstan, akan dicoba resolve sebagai no argument function atau kelas self reference. Oke, kemudian selanjutnya kalau misalkan kondisi ini juga masih belum terpenuhi, kita lanjut ke kondisi terakhir, yaitu di else block. Jadi di sini skenario-nya adalah dia ingin menangani kasus di mana kalau misalkan kita berada di scope yang lebih tinggi, mungkin scope di global atau misalkan di sebuah fungsi biasa, bukan metode kelas. Nah, jadi di sini ada seperti sebelumnya, di sini ada 2 prioritas. Yang pertama adalah identifier itu sudah dikenal di environment yang lebih umum gitu. Kan kalau misalkan kita ingat ini itu didapat dari env.get variable gitu kan. Kalau misalkan udah ditemukan, ya udah kita return aja. Kalau misalkan ini ternyata nggak ditemukan, ada kemungkinan kalau misalkan identifiernya itu merupakan self reference dari sebuah kelas. Contoh kalau misalkan kita lihat di sini, dalam sebuah metode di sini bisa aja kita menggunakan produk titik nama. Nah, kalau ini kita belum cover ya di sebelumnya. Jadi di sini dia akan di cover. Yaudah kalau misalkan ditemukan bahwa ini adalah kelas self reference, yaudah kita return self reference kelasnya itu sendiri, didapat dari hasil fungsi resolve class self reference ini. Nah, kemudian untuk ini dia sebenarnya ini lebih ke untuk formatting identifier name aja, yang mana nanti ini bakal dipakai di sini untuk mengeluarkan pesan error. Jadi not a big deal.